mengetahui jenis data, gitu ya. Jenis data berdasarkan skala ukurnya, berdasarkan cara mengambilnya, ya, berdasarkan cara mengukurnya, gitu ya. Jenis-jenis data. Karena statistik, orang kalau berbicara statistik sudah di dalam pikirannya itu sudah, oh ya data, berarti kita berbicara data. Walaupun tadi data itu adalah untuk mengolah sebab dan akibatnya gitu ya. Nah, kita mencari dengan melihat, dengan mengolah data, kita akan tahu suatu permasalahan gitu ya. Kemudian dari skala ukur juga materi terakhir adalah tentang penyajian data ya. Jadi setelah kita memperoleh data begitu ya, supaya data itu mudah kita olah, mudah kita pahami, ada beberapa teknik untuk menyajikan data. Sebetulnya ini sudah disampaikan mungkin ya di SD, karena kebetulan saya masih punya anak SD kelas 6, itu belajar mengenai distribusi frekuensi. Wah, ini kata saya dulu nggak belajar distribusi frekuensi ya. Sekarang anak kelas 6 sudah belajar distribusi frekuensi, modus, median gitu ya. Artinya saya kira Anda sudah mengenal, hanya ini mengingatkan kembali dan tentu data di tingkat level kalian tentu datanya lebih kompleks gitu ya. Baik, saya izin share screen. Mengenai materi sudah saya posting di live Unpad, tapi mohon maaf saya kebetulan tadi menyatukan file begitu ya, menyatukan file karena tadinya ini 2 kali pertemuan. Sekarang karena kurikulumnya akan berubah, maka di satu pertemuan kan ya. Jadi saya gabungkan sehingga ada mungkin beberapa yang kurang rapih ya. Nanti saya akan ganti dengan file yang baru. Saya baru lihat kembali ke bawah gitu ya tanpa melihat secara detail. Baik, saya mulai dari awal. Baik. Pengertian statistika. Oke, baik. Kemarin sudah dibahas ya. Statistika itu Bu adalah kita mempelajari berkaitan dengan data gitu ya. Kita ingin melihat fenomena sebab akibat gitu ya. Kemudian kita berbicara bagaimana mengumpulkan data gitu ya. Bagaimana mengolah data ya. Nah, tentu ketika kita mengikuti perkuliahan statistika ya, apa yang ingin Anda peroleh setelah Anda mempelajari statistika ini gitu ya. Tentu saya pun outcome learning-nya adalah bahwa Anda setelah mengikuti mata kuliah statistika ini, nanti Anda bisa mengolah gitu ya, mengumpulkan data, mengolah data, menginterpretasikan data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita inginkan bersama gitu ya setelah Anda mengikuti perkuliahan statistika. Jadi apa itu ilmu statistika ini? Ya, kemarin sudah kita bahas mengapa statistika dipelajari di Fakultas Peternakan ya. Karena banyak hal ya yang perlu kita analisis menggunakan analisis statistik ya kemarin ya. Oke. Kita ya. Nah, jadi statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mendesain atau merancang cara-cara pengumpulan data. Sebetulnya kalau mendesain suatu penelitian dalam rangka memperoleh data, ya ilmu yang lebih luasnya adalah ilmu metodologi penelitian. Bagaimana kita bisa mengetahui sebab akibat fenomena tertentu begitu ya dengan kita mendesain suatu penelitian gitu ya, mendesain suatu penelitian untuk nanti kita peroleh data-datanya. Nah, ilmu yang lebih luas di metodologi penelitian statistik ini sebagai caranya kita untuk memecahkan permasalahan gitu ya yang sudah didesain gitu ya. Nah, kita mengotak-atik datanya. Nah, kita berbicara
di ranah statistik. Tapi kalau mendesain suatu penelitian dalam merancang suatu eksperimen untuk memperoleh data begitu ya, itu kita, berbicaranya di metodologi gitu ya, metodologi penelitian. Nah jadi, statistika ini kita, berbicara mengenai, bagaimana kita bisa mengumpulkan data gitu ya, desainnya mungkin hanya sederhana, bagaimana kita memperoleh datanya gitu ya. Cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau analisis data, menyajikan data, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Nah, ini menyajikan data itu ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa, sebelum kita menginterpretasikan kita perlu menyajikan data. Tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa kita menginterpretasikan dulu gitu ya, baru kita menyajikan data ya, baru menarik kesimpulan ya. Jadi statistik itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, bagaimana kita harus mengolah atau menganalisis data gitu ya. Kemudian kita menyajikan data dan menginterpretasikan. Anda boleh menginterpretasikan dulu gitu ya,
ya. Nominal dulu, ordinal, interval, baru rasio. Nah, tadi kalau data-datanya nominal atau ordinal, kita gunakan statistik non parametrik, ya. Nah, tapi ada kalanya data interval dan rasio kita bisa analisis dengan statistik non parametrik jika tadi ya, jika data yang kita peroleh tidak berdistribusi normal. Ya, kan kita asumsinya data inginnya berdistribusi normal gitu ya kalau kita berbicara menggunakan data interval atau rasio. Tetapi ada kalanya tidak normal ketika kita uji nanti di akhir-akhir perkuliahan lah kita perlu menguji data sebelum menganalisis gitu ya. Walaupun datanya interval atau rasio ketika dia tidak normal, maka kita bisa lakukan uji non parametrik karena dia tadi tidak mengikuti kaidah asumsi parametrik tadi. Ya, salah satunya berdistribusi normal. Nah, kalau datanya data rasio dan interval ini berdistribusi normal, ya, dan sampelnya cukup besar, maka bisa kita analisis dengan statistik parametrik. Nah, seperti apa statistik parametrik, non parametrik? Nah, nanti jenisnya macam-macam, ya, ada Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, macam-macam di sini ya, ada chi-square. Sini ada ANAVA, ya, ada apa namanya UJT gitu ya, macam-macam. Nanti dipelajari di lebih lanjut. Oke. Oke, ini nah ke penyajian data. Sebelum saya teruskan, ada dulu yang ingin ditanyakan mengenai jenis-jenis data tadi ya. Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Saya teruskan dulu ya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya sedang cari dulu ya, bukan mencari dulu, mau memberikan tugas di akhir perkuliahan, tapi belum saya posting di Live Unpad, ya nanti maksudnya nanti Anda lihat-lihat loh Live Unpad ya, karena saya akan memposting tugas, ya, supaya Anda bisa mencari data, nanti ya, cari data, silakan data apa saja, kemudian nanti Anda lihat datanya termasuk ke dalam skala apa, gitu ya. Kemudian nanti Anda sajikan data tersebut, ya. Nah ini nanti sajikannya dalam bentuk apa? Nah, nanti kita bahas di penyajian data. Agustin, silahkan. Ya, Ibu, terima kasih. Izin bertanya, Ibu, mohon maaf. Yang tadi bisa dipakai untuk statistik non parametrik itu kan yang tidak normal, itu maksudnya kayak gimana, Bu? Data yang tidak normal itu? Tidak normal itu tidak mengikuti distribusi normal, bukan tidak normal artinya menyimpang, bukan ya. Kan data itu sebarannya di dalam populasi boleh jadi dia namanya pencilan. Pencilan itu seperti kok aneh gitu ya. Nah, kok aneh. Nah, memang data-data aneh kita dari awal udah harus memilah. Kalau terlalu aneh kita bisa buang data itu ya karena tidak tidak normal bukan tadi yang disampaikan saya di statistik tidak normal bukan ya. Tidak normal sini mengikuti distribusi normal sebarannya di dalam populasi. Bukan tidak normal, data itu tidak normal. Kalau data tidak normal kita sebut pencilan namanya. Gitu ya. Bisa membedakan Agustin? Jadi ayo, kenapa Agustin? Iya, udah Ibu, ngerti. Terima kasih Ibu ya. Oke, baik. Baik, saya teruskan dulu ya dengan penyajian data. Nah, tadi penyajian data ini sebetulnya sudah disampaikan tadi ya dari SD juga ternyata sudah ada nih menyajikan data ya bagaimana kita bisa menyajikan data agar data yang kita peroleh itu mudah dipahami baik oleh kita sendiri sebagai peneliti maupun oleh orang lain gitu ya. Nah, maka kita harus bisa menyajikan data sedemikian rupa sehingga data mudah dipahami ya. Nah, penyajian data saya kira Anda sudah paham ya. Penyajian data Anda bisa dalam bentuk diagram batang ya, grafik batang ini bisa dengan garis ya, grafik garis, diagram garis gini ya. Bisa dengan tabel gitu ya.
bisa juga dengan apa ini, lingkaran, ya, bisa dengan gambar lingkaran, kita lihat nih proporsi-proporsinya seperti ini. Ini contohnya saya ambil di buku statistiknya, di contoh ini populasi sapi potong menurut provinsi. Oh berarti Jawa Timur nih paling tinggi sapi potong ini, gitu ya, populasinya. Kita dengan mudah melihat, ya. Mudah melihat. Nah, kemudian, dengan garis biasanya kita melihat tren. Nah, gitu ya. Ini jumlah populasi sapi potong dari tahun 2014 sampai 2020. Berarti kita melihat trennya, perkembangannya seperti apa. Maka kita lebih baik menggunakan, diagram garis, ya, grafik. Apa nih, grafik gitu ya, seringkali ya. Nah, kemudian ada juga kita, di sini bisa mempresentasikan, menyajikan data ya dengan bentuk tabel. Contoh di sini populasi sapi potong menurut, provinsi dari tahun 2014 sampai 2020 gitu ya. Ini kita mengkelompokkan mulai dari Sumatera, ini ada Jawa gitu ya, kita masukkan dalam bentuk tabel. Orang akan lebih mudah membacanya ya. Nah, kemudian, bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran ini, ya. Diagram lingkaran ini kita bisa lihat, oh ini ada persentase produksi daging sapi dan kerbau menurut pulau. Di tahun 2020, oh berarti Pulau Jawa ini produksi dagingnya lebih banyak, gitu ya, sapi dan kerbaunya dibandingkan Pulau Sumatera, di sini Bali, gitu ya, Kalimantan. Tapi Kalimantan ini ternyata kecil ya, luas lahannya besar, tapi produksi dagingnya sedikit, berarti populasinya rendah, gitu. Ya, Kalimantan ini paling kecil. Gitu. Nah ini, jadi dengan kita membuat, menyajikan data dengan grafik yang sesuai, gitu ya, maka data itu akan lebih mudah dipahami. Ya, tadi untuk tren mungkin, bukan mungkin, akan lebih bagus kita menggunakan dalam bentuk grafik garis gini ya, diagram garis gini ya, ataupun ya paling paling bagus kalau kalau kita lihat tren dengan grafik ya perkembangannya ya. Ini dengan tabel juga bisa ya, hanya memang kalau dengan tabel kita harus melihat gitu ya sedikit-sedikit. Itu kan tabelnya sudah berurutan nih dari tahun ke tahun, tapi tetap harus lihat lebih mudah menggunakan grafik gitu ya. Oke. Dengan grafik batang, diagram batang ya, boleh jadi kita perlu menggunakan diagram batang untuk lebih memudahkan ya. Di sini jumlah populasinya paling tinggi misalkan di mana. Tadi dengan lingkaran mungkin lebih menarik ya, tergantung kita ingin tadi disesuaikan dengan apa yang ingin kita presentasikan ya. Nah, di dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, kita ada banyak tabel yang bisa kita gunakan ya. Misalkan tabel baris kolom ya, seperti ini. Ada baris, ada kolom. Sorry, ini bisa juga di kontingensi ya. Ini ada kedua ada 2 tabel kontingensi dan 3 tabel distribusi frekuensi. Kalau kontingensi ini kita ada beberapa ada beberapa variabel gitu ya yang ingin kita ketahui dari data tersebut ya. Misalkan ini ada jenis kelamin, ada tipe kelahiran di kabupaten, di 2 kabupaten. Nah, jenis kelamin kan ada variabelnya, ada sub lagi gitu ya. Jenis kelamin itu ada jantan, ada betina. Tipe kelahiran ada sub lagi, ada tunggal, kembar, 2, kembar 3 gitu ya. Di kabupaten juga ada tidak hanya 1 kabupaten, ada 2 kabupaten. Nah, ini kita gunakan tabel kontingensi ya. Jadi tabel kontingensi ada lebih dari 2 variabel, kemudian di dalam variabel tersebut ada sub-subnya lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sih hanya kota betul ya dengan jumlah populasinya. Nah, kemudian ini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini Anda juga saya kira sudah paham ya. Distribusi frekuensi berarti kita berkaitan dengan jumlah di setiap kelompoknya, gitu ya. Sini contoh jumlah kelahiran kembar 3 di 3 kota di Jabar. Misalkannya Sumedang, frekuensinya ada
9 jumlah kelahirannya gitu ya, Garut banyaknya itu ada berapa gitu ya, ada 79, Tasik ada 15 misalkan ya, ini tabel distribusi frekuensi kita bisa presentasikan. Yang lebih detail lagi, lebih kompleks lagi di contoh ini tabel distribusi frekuensi kita, ini sebetulnya sudah juga ya, saya kalau tidak salah anak SMP juga sudah ya, oke. Tapi paling tidak Anda diingatkan kembali, jadi mengenal kembali bahwa data yang kita peroleh bisa disajikan dalam bentuk macam-macam, salah satunya tabel distribusi frekuensi, memudahkan kita untuk melihat gitu ya sebaran datanya, mengelompokkan, dan kita nanti bisa menganalisis modus mediannya ya, min dari tabel distribusi frekuensi ini ya. Baik, contoh di sini adalah, ini mohon maaf ya, mungkin Anda melihat angka-angkanya tidak jauh beda dari tahun sebelumnya ya, karena memang ada kalanya kita lama gitu ya mengganti angka-angka ini kalau bekerja gitu ya. Jadi ya sudah, yang penting Anda nanti paham gitu ya, bagaimana kita menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Contoh ini adalah banyaknya petani peternak di suatu desa berdasarkan kriteria umur dari umur 16 sampai 20 untuk memudahkan kita ya melihat, jadi kira-kira yang paling banyak di sini gitu ya. Nah, dari frekuensi ini kan kita jadi tahu yang paling banyak di umur berapa nih peternak. Nah, ya. Kita bisa lebih cepat melihat data ini. Jadi kita kelompokkan gitu ya. Ini namanya kelas interval ya, ada ini panjang intervalnya, panjang kelasnya. Dari 6 ke 20 ini panjang kelasnya, ini kelas intervalnya ada 10 ya, ada kelompoknya ada 10. Panjang kelasnya di sini ada 5 ya, 5. Kemudian ini ada frekuensinya ya. Ini jumlah kelas intervalnya, ini panjang kelas intervalnya. Nah, bagaimana kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi ini? Maka kita harus melihat, satu adalah range, nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Setelah itu kita lihat range-nya. Range-nya itu adalah kisaran gitu ya, dari titik maksimum ke titik minimumnya, dengan cara mengurangi nilai maksimum dengan minimum. Untuk melihat banyaknya kelas interval, maka kita perlu menghitung, oh ini ada distribusi frekuensi kumulatif, kumulatif atas, kumulatif bawah, nanti saya sampaikan sedikit. Berarti kita menjumlahkan gitu ya, ke atas dulu, misalkan lebih dari atau kurang dari misalkan tadi umur 16 tidak ada gitu ya, lebih dari 20, nah berarti yang 16 tadi gitu ya. Sini. Nah ini misalkan ya, yang lebih dari 25 misalkan ya, berarti ini dengan ini gitu ya. Nah, ini kumulatif itu ya. Nah, kemudian contoh di sini, kita langsung ke contoh. Bagaimana kita tadi bisa melihat nilai minimum, nilai maksimum untuk melihat rentangnya berapa, dan kita untuk menghitung ada berapa kelas interval yang bisa kita bentuk, dan berapa panjang kelas yang harus kita buat, agar semua data yang kita peroleh bisa masuk ke dalam tabel tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Kalau ada yang tertinggal berarti data itu salah, tabel itu salah gitu ya, tidak tepat. Maka tadi caranya untuk memudahkan, kita harus melihat dulu nilai minimum, nilai maksimum, kita lihat rentangnya ya. Kemudian kita hitung panjang kelas dulu, Kita hitung panjang kelas dulu dengan rumus Stargess ya. Bukan panjang, kelas interval ada berapa, ya. Di sini nilai minimum, nilai maksimum, kita lihat rentangnya berapa. Contoh dari data tadi, nilai minimumnya 70, maksimumnya 198. Berarti rentangnya adalah 128 gram. Nah, untuk melihat banyaknya kelas, berarti kita hitung dulu dengan Stargess. Untuk melihat panjang kelas, kita hitung dulu banyaknya kelas. Gitu ya. Dari nilai yang rentangnya demikian, kira-kira bisa dibagi berapa kelompok gitu ya. Nah, kita bisa hitung dengan rumus Stargess ya, yaitu rumusnya ini
secara umum 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Ya. Tadi banyaknya data adalah 50. Berarti 1 ditambah 3,3 log 50 ya, itu sebesar 6,61. Nah, kita bisa jangan menarik ke bawah gitu ya. Ini ke 6. Ke 6 nanti khawatir karena ini nilainya di atas 5 ya. Khawatir nanti ada yang tidak tercover datanya. Maka sebaiknya kita ambil ke atas 7 gitu ya. Oke. Nah, panjang kelasnya kita ambil 7, tadi rentangnya kok 128 ya, 128 ya. Nah, rentang kelasnya 128 dibagi 7 sekitar 18. Nah, untuk mempermudahnya berarti dari 18 ini kita bulatkan ke atas ya. Banyaknya panjang kelasnya adalah 20 ya. Banyaknya kelas tadi 7. Banyaknya kelas dari mana? Tadi dari rumus Sturges tadi gitu ya. 1 ditambah 3,3 log N, N adalah jumlah datanya gitu ya. Itu untuk menentukan banyaknya kelas. Nah, kemudian untuk menentukan panjang kelas ya, dari rentang dibagi banyaknya kelas. Saya kira Anda sudah paham ya. Jadi seluruh rentangnya itu kita mau dibagi berapa? Berarti tergantung kepada banyaknya kelas. Panjangnya gitu ya, tergantung banyak kelas yang kita akan buat. Tadi ya, yang kita sudah hitung berdasarkan Sturges ya. Sebelum saya kira-kira ada yang ini kan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Oke, nah ini dari data yang tadi ya, dari data ini tadi minimumnya 70, maksimumnya 198 ya. Maka kita peroleh ini 128 ya, 128 rentangnya. Nah, sebelum kita perlu dulu melihat banyaknya kelas gitu ya. Bu, boleh nggak pakai Sturges? Boleh, tapi kita yang lebih mudah untuk menentukan gitu ya, lebih mudah dengan rumus Sturges ini. Boleh saja gitu ya, Anda membuat kelas-kelas, banyaknya kelas gitu ya, dengan dengan yang penting semua data masuk ke dalam tabel itu. Tapi yang lebih memudahkan gitu, Anda pakailah rumus Sturges ini gitu ya. Oke. Fadia, silakan Fadia. Terima kasih Bu. Ibu izin bertanya, itu kan data di hasil itu ada 18,14 dan untuk mempermudahnya dibulatkan jadi 20. Berarti semisal ada data yang hasil akhirnya tuh sekitar 22, sekian, dibulatkan menjadi 25 seperti itu Bu. Ya, kita lebih baik ke atas ya, supaya tercover semuanya. Berarti kan ada lebihnya tuh ya. Fadia? Siapa? Fadia tadi ya? Oke. Ya. Kalau kita hanya 18, khawatir kan ini ada lebihnya tuh komanya walaupun sedikit. Nanti khawatir ada data yang tidak tercover di dalam kelas itu, di dalam tabel distribusi frekuensi itu. Maka sebaiknya kita lebihkan range cakupan tabel itu menjadi lebih banyak kan ketika kita kelas intervalnya kita perbanyak, range-nya kita lebih panjangkan sedikit. Ya, bukan sedikit sih, artinya ya kita tidak boleh misalkan ini 18,14 kita panjang kelasnya menjadi 25 gitu ya, jangan. Mau 19 boleh, tapi kan 19 kita sulit menghitungnya ya. Kalau 20 kan lebih mudah kita membuatnya. Dan cenderung akan lebih tercover semua data. Fadia, dipahami? Iya Bu, terima kasih. Jangan kita 18 gitu ya, khawatir ada yang tidak, kan ini ada lebihnya nih ya. Nanti ada data yang tidak tercover tuh, tidak bisa masuk ke dalam tabel ini. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, Maulana Malik, silakan.
Ini 3,3 log N. Maksudnya gimana, Malik? Oh, oke. Ya, rumusnya ini. Ya, Anda bisa melihat log 50 itu berapa di kalkulator. Ya, dikali 3,3 ditambah 1. Gitu. Ya, hitung-hitung. Boleh pakai kalkulator lognya. Log 50 kan ada ya kita di kalkulator, atau dulu mah tabel gitu, bisa aja ya. Oke, baik. Nasya, silahkan. Ibu mau nanya, buat ngebuletinnya itu kan misalkan 18.14 itu bisa ke 19 atau harus ke 20 misalkan tadi, terus 22, sekian harus ke 25 atau bisa juga ngebuletinnya cuma ke 23 gitu. Boleh ke 19 gitu ya, selama semua data awal tadi ya, itu bisa masuk di dalam kelas yang sudah kita buat gitu. Ini untuk mempermudah saja menjadi 20. Kan kalau 19 kemungkinan sudah bisa masuk semua. Tapi untuk kita mempermudah menghitung, membuat kelas gitu ya, kita bulatkan saja ke 20 gitu untuk memudahkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita karena tinggi, kita biar lebih luas misalkan ke 20, ke 30 gitu. Ya jangan nanti kelasnya menjadi lebih kecil gitu ya. Panjang kelasnya menjadi sedikit jadinya gitu ya. Oke. Oke. Kira-kira dipahami? Ya, prinsipnya asal semua data masuk gitu ya. Pembulatannya jangan terlalu jauh dan jangan ke bawah. Kalau ke bawah cenderung nanti ada data yang tidak tercover. Ya, oke, baik. Nah, kita buat contohnya di sini, tabel distribusi frekuensinya ya. Tadi nilai minimumnya 7. Bu, boleh tidak kita menggunakan sebelum angka 70? Boleh. Asal di sini jangan sampai tadi ada data yang 198 tidak tercover di sini. Misalkan ya, boleh. Kan di sini saya mau menggunakan 69 gitu. Boleh saja. Sebentar lagi. Ya, nah kita buat ini 70 ke 8 kan. Ini Bu, ini kan 19, iya, tapi kan jaraknya dari 70 masuk gitu ya, jadi 20 ini ya. Oke. Ini ada 2, kemudian ini, nah, saya kira Anda sudah paham ya. Lihat angka yang berada di nilai-nilai ini. Masukkan ke dalam ini. Oh, berarti yang paling banyak konsumsi itu sekitar di sini nih. 100, antara 130 sampai 149 gitu konsumsinya ya. Dengan melihat tabel distribusi frekuensi ini. Nah, jadi penyajian data tadi bisa dalam bentuk grafik, ya, bisa dalam bentuk tabel, ya. Grafik itu grafik itu bisa diagram itu diagram batang, diagram lingkaran, ya, diagram. Kalau garis itu kita sering menyebutnya grafik gitu ya. Kemudian biasa dengan tabel ya, tabel macam-macam tadi ya, tabel kolom baris gitu ya. Kalau variabelnya tidak terlalu kompleks, tidak ada sub-subnya, kita cukup menggunakan tabel kolom, baris kolom. Tapi kalau tadi variabelnya lebih dari 2 dan ada sub-subnya gitu ya, 2 tapi ada sub-subnya, sama juga bisa kontingensi gitu ya. Tabel kontingensi, dan yang terakhir tabel distribusi frekuensi, ya. Baik, ini baru penyajian data. Nah, saya kira sudah selesai. Oke, nah nanti besok kita, atau minggu depan kita berbicara mengenai sampling, ya. Karena tadi sampling sangat penting di dalam kita mengambil data. Bagaimana agar sampling ini representatif tadi, bisa mewakili populasi, sehingga data yang kita ambil bisa mewakili populasi. Ya. Oke, saya kira penyajian data, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai penyajian data? Nah, referensi boleh Anda membaca di mana saja
Jaya sekarang di Anda baca ini silahkan sekarang di mana saja. Boleh maksudnya apa namanya? Mungkin Anda ada kalanya Anda nih dengan searching yang lebih canggih daripada yang sudah kupdet gitu ya. Kalau orang tua mau kupdet, nanti ada yang perlu didiskusikan. Barangkali Anda lebih tahu dari saya, gitu ya. Atau barangkali saya salah. Silakan nanti kita sambil berdiskusi. Ilmu itu selalu terbuka. Saya bisa jadi salah, Anda boleh mengoreksi, ya kita sama-sama karena kita kalau sebagai apa namanya insan ilmiah gitu ya harus kita bisa saling mengoreksi, mencari yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini masih waktunya berapa menit lagi? Saya belum kenalan ya dengan Anda ya dari kemarin tuh. Saya kenalan dulu. Biar semua buka kamera. Berapa menit lagi nih? Bentar. Masih 9 menit lagi di saya. Di Anda mungkin 15 menit lagi ya, karena saya majukan jamnya. Oke. Mana tadi? Klik N. Tutup. Oke, baik. Saya lihat itu sudah on semua. Oke. Silahkan on-kan kameranya. Saya juga ingin ambil fotonya. Oke. Baik, dari layar pertama, Agustin. Agustin, koordinator kelas ini ya, untuk mata kuliah statistik ini. Agustin Rizky. Agustin dari mana Agustin? Orang mana? Maksudnya orang Bandung kah? Orang Jogja kah? Jakarta? Oke. Dari mana Agustin? Asal dari Bandung, Ibu. Dari Bandung. Dari SMA berapa Agustin? Pas 8, Ibu. Apa? Pas 8 tuh? Pas Sundan 8? Iya, betul. Oh, pas Sundan 8 tuh di mana ya? Cihampelas, Ibu. Oh, Cihampelas. Oh, iya. Oke. Kemudian Puput. Puput dari mana, Put? Saya dari Malang, Ibu, Jawa Timur. Oh, ini masih di Malang nih, Put? Iya, di Malang. Ya, jangan lupa Jatinangor. Jatinangor lagi kurang baik untuk ini. Ya, walaupun udah ingin ya. Udah ingin pasti ke Jatinangor, ketemu teman-teman ini. Udah hampir berapa ya? 6 bulan ya. Safira. Safira ini mah anak wali saya. Safira itu dari Bandung apa ya? Dari Iya, Bu, tapi dari kabupatennya, dari Soreang. Dari Soreang. Oke, baik. Siti Kamila. Dari mana Siti? Dari Sumedang, Ibu. Oh, sama dengan saya atau satu kampung ya. Hanya saya sekarang tinggalnya di Bogor. Sumedangnya di mana satu Kak Siti? Di Paseh. Paseh. Oke. Paseh itu banyak orang pintar. Teman saya tuh dulu dari SMA 1 orang Paseh pintar-pintar Siti. Oke. SMA berapa? SMA 1 Siti? SMA 2. SMA 2 itu Cimalaka ya? Iya, Bu. Oke, baik. Rahma dari mana Rahma? Dari Ciwastra, Bandung, Bu. Oh, orang Bandung. Oke, Rahma. Fadia dari mana Fadia? Dari Cirebon, Ibu. Cirebon. Oke, dekat Sumedang ya. Belum ke Jatinangor belum ya? Belum, Ibu, masih di Cirebon. Di Cirebon. Oke. Zahra dari mana Zahra? Dari Bandung, Ibu. Bandung mah kalau mau ke Jatinangor tinggal sebentar ya. Zahra ya, kalau ingin lihat kampus lihat tuh, masuk ke dalam. Orang Bandung mah ya. Biar tahu ke peternakan tuh di mana gitu ya. Nih kuliah tapi nggak tahu kampus. Oke, Dea dari mana Dea? Dari Bogor, Ibu. Bogor ya. Di mana Bogornya Dea? Di kabupaten, di Gunung Putri. Di Gunung Putri. Oke. Sudah ramai sekarang Gunung Putri ya. Malik, Maulana Malik, dari mana Malik? Oh, Gede Bage. Oke. Nasya. Dari Pangalengan, Bu, Kabupaten Bandung. Oke. Pangalengan. Dulu peternakan itu selalu dibawa ke Pangalengan.
Mas kami waktu lagi anak-anak sekarang beda sih ya dengan dulu ya. Walaupun mengerikan tapi banyak kenangannya dulu itu. Kalau sekarang kan kami suka khawatir kakak